Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi ledakan dan kondisi korban di Rumah Sakit Islam dan Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih, ada rekan Rehana Mezia di lokasi ledakan dan rekan Rindi Salsabila di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Kita akan ke rekan Rehana terlebih dahulu. Rehana, silakan dengan laporan terbaru Anda. Ya baik, selamat malam Prita Diega dan juga pemirsa, dapat kami informasikan untuk situasi saat ini memang olah TKP juga masih terus dilakukan dan rencananya juga akan dilakukan. Nantinya adalah konferensi pers yang akan dilakukan rencananya ini di esok hari. Namun dapat kami gambarkan bahwasannya hingga malam hari ini nampak juga baik itu dari TNI kemudian juga dari tim Gegana masih melakukan penjagaan dengan ketat di depan gerbang dari SMA N 27 Jakarta Utara ini. Kami juga tadi sempat melihat kalau dapat menggambarkan kondisi dan juga situasi dapat berkaca di siang hari tadi. Pasca dengan adanya ledakan ini, pemirsa, memang ada 2 ambulans yang berjaga, namun sekarang juga ambulans juga sudah meninggalkan lokasi di tempat kejadian ledakan. Tidak hanya itu, Prita Diega dan juga pemirsa, tadi juga memang beberapa tokoh juga hadir untuk langsung meninjau bagaimana kondisi SMA N 27 pasca adanya ledakan, seperti Gubernur Jakarta, yaitu adalah Pramono Anung. Tidak hanya itu, kami juga memang sempat mendapatkan informasi dari salah satu siswa yang ada di sini. Kami tadi sempat berbincang pasca adanya ledakan ini. Memang beberapa siswa juga ini mengungkapkan masih trauma karena untuk sumber ledakannya sendiri ini berasal hingga saat ini diketahui informasinya adalah dari speaker yang ataupun pengeras suara yang berada di dalam musola, dan ledakan juga ini diketahui terjadi hingga beberapa kali dan berakibat pada beberapa siswa ini yang mengalami luka-luka dan juga langsung dilarikan ke 2 rumah sakit yang berbeda. Adapun hingga saat ini memang pemirsa, kalau dilihat beredar rekaman, ya ini adalah mengenai pria yang terkapar di dekat dengan lokasi kejadian. Namun untuk siapa identitasnya, apa sebetulnya motifnya dari pria tersebut melakukan ledakan yang terjadi di SMA N 27 ini, kami masih belum juga mendapatkan informasi lebih jelas. Namun dari hasil informasi yang kami dapatkan, memang ada satu alat bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian, ya ini adalah berupa senjata laras panjang, namun sudah dipastikan bahwa senjata tersebut adalah senjata mainan. Tidak hanya itu, memang juga untuk terduga siswi ini ataupun siswa ini, pemirsa, hingga saat ini juga masih dilakukan untuk perawatan secara intensif yang berada di salah satu rumah sakit yang telah dirujuk karena kondisinya juga diketahui ini masih mengalami cedera yang cukup parah. Kemudian juga untuk motifnya sendiri memang kami juga masih terus menunggu apa sebetulnya hasil dari olah TKP yang dilakukan. Tadi juga kami sempat melihat memang untuk mobil-mobil yang keluar, terutama ini dari damkar sendiri sudah meninggalkan lokasi. Kemudian dari guru-guru yang memang ini bertugas di SMA 27 Jakarta juga sudah meninggalkan lokasi juga, sehingga kami juga masih terus tetap menunggu apa sebetulnya motif, kemudian juga identitasnya seperti apa. Namun memang dari isu yang beredar, pemirsa, ini pelaku kira-kira berusia 17 tahun yang juga ini dibenarkan oleh pihak kepolisian bahwasanya pelaku ini berasal dari dalam sekolah, ya ini dilakukan oleh salah satu siswa. Namun kami juga ini masih terus menunggu rilisnya seperti apa, informasi yang terbaru seperti apa dari pihak kepolisian, terutama mengenai alat dan juga buktinya. Karena kalau dilihat, pemirsa, memang dari informasi yang kami dapatkan ada satu senjata laras panjang, di mana dari senjata tersebut ada beberapa tulisan, bahkan hingga saat ini juga masih terus didalami lagi tulisan-tulisan tersebut artinya ini seperti apa. Kemudian juga walaupun saat ini sudah dipastikan bahwa senjata laras panjang tersebut adalah senjata mainan, tapi memang pemirsa ini akan dijelaskan informasi temuan-temuan lebih lanjut rencananya akan dilakukan di esok hari dari hasil olah TKP. Adapun memang untuk pelaku sendiri ini diketahui berasal dari dalam lingkungan sekolah, sementara untuk identitasnya kami juga masih belum dapat memberikan informasi secara jelas kepada Anda. Namun informasinya untuk pelaku sendiri saat ini masih dirawat secara intensif di salah satu rumah sakit dan juga berusia sekitar 17 tahun yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 12 SMA 27 Jakarta Utara. Adapun kami juga memang tadi sempat mendapatkan keterangan dari siswa yang berada di sini, pemirsa, di mana juga salah seorang siswa ini memperkirakan bahwa benar bahwasannya terduga pelaku ini adalah duduk di kelas 12 sekolah
di SMA 27 di tempat saya mengabarkan saat ini, dan juga ini nekat melakukan hal tersebut adalah karena bullying. Namun informasi dari bullying tersebut juga kami masih harus menunggu lagi sebetulnya apakah ini terkait dengan motif bullying yang dilakukan kepada siswa tersebut ataukah tidak, dan bagaimana juga alat bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Namun hingga saat ini kami semua juga pemirsa ini masih terus menunggu. Adapun untuk kondisi dari sekitar lalu lintas di sini juga tidak terdampak. Dari tadi siang hari juga memang kondisi lalu lintas ini lancar. Kemudian juga para masyarakat yang rumahnya berada di sekitar SMA 27 Jakarta Utara juga ini juga tidak mengalami dampak yang serius dari adanya ledakan ini. Namun memang ledakan ini juga pemirsa memicu adanya trauma dari beberapa siswa, terutama yang melihat langsung kejadian ketika hari Jumat ini. Pemirsa, kejadian tersebut juga berada di belakang sekolah, kemudian juga yang berada juga di salah satu ruangan, yaitu adalah ruangan musola. Dan hingga saat ini memang ledakan tersebut juga diperkirakan masih dari speaker yang berada di dalam. Sementara untuk demikian informasi yang dapat disampaikan Prita Zika. Kita akan menunggu bagaimana update-nya. Terima kasih.